Jadi saya tanya, apalah kuncinya Bapak bisa terpilih? Ini penting bagi caleg-caleg. Saya nih Pak Ustadz, asal nampak saya ada orang pasang tenda, datang. Asal nampak saya ada tenda, tenda kematian, tenda khitan, tenda sakit, saya datang. Jadi memang rupanya manusia ini kalau kita datang itu berkesan tiga. Pertama, waktu keluarganya mati. Yang kedua, waktu nikah. Yang ketiga, waktu sakit. Tengoklah dia waktu tiga hal ini. Masih ada 100 hari lagi untuk menengok orang sakit. Asal ada orang sakit datang, itu berkesan sekali. Nabi Muhammad bersabda, kalau kita dengar orang mengucapkan nama Nabi, maka ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz dalam hati bagus, jahar bagus, yang penting banyak-banyak bersodakoh. La yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta membawa nama demi kemuliaan Allah illal jannah, kecuali kalau meminta surga. Dan meminta surga tidak kepada manusia, minta surga hanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka biwajhika, aku meminta kepada engkau berkat kemuliaanmu ya Allah, kasihlah aku surga. Bagus. Tapi kalau minta dunia, aku memohon kepadamu Pak RT, demi kemuliaan Allah, kasihlah aku. Oh, tak bisa. Kalau minta, minta aja kepada manusia. Jangan bawa-bawa biwajhillah, dengan kemuliaan Allah. Karena itu hanya layak dipakai untuk meminta surga. Inilah dalil bahwa meminta surga itu hukumnya boleh. Ini sekarang banyak pengajian, jangan minta surga. Karena kita minta surga berarti kita tidak ikhlas. Mintalah Allah. Nabi aja nyuruh minta surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu beribadah kepada Allah, meminta ampunan dan meminta surga. Allah menyuruh minta surga, Nabi menyuruh minta surga. Datang pula ustaz berceramah, jangan minta surga. Berarti curiga kita, ini ustaz apa ini? Minta surga, silakan minta surga. Maka kita berdoa waktu tawaf itu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta ridhamu dan minta surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga insyaallah. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Berapanya kitab hadis nih Pak Ustaz? Ratusan. Tapi yang dipegang kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah 6 kitab induk. 6 itu bahasa Arabnya sittah. Maka disebut dengan kutub sittah. Kalau 1 kitab, kalau 2 kitaban, kalau 3 kutub. Bahasa Arab begitu. Beda tunggal sama banyak. Kalau bahasa Indonesia, kalau 1 kitab, kalau banyak kitab-kitab. Kalau bahasa Arab, kalau 1 kitab, kalau banyak kutub. Maka disebut dengan kutub sittah, 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. 6 kitab. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah tak mau pakai itu. Nah, itu salah satu perbedaan kita dengan Syiah. Syiah tidak pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, tak dipakai. Maka kita ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada nanti orang berceramah menyampaikan hadis, tak salah kalau kita tanya, ini hadisnya dari kitab apa Pak? Tapi janganlah ditanya dia di depan orang banyak untuk mempermalukan dia. Habis pengajian tanya dia, Pak, tadi hadis yang Bapak sampaikan tuh
Belum pernah saya dengar. Kata dia, aku pun baru menengoknya di Google tadi. Kalau bisa diambil dari kitab. Google itu tak pakai kitab, ada tulis. Jangan beli buku yang tak ada di ujungnya HR. HR, hadis riwayat siapa? Dikhawatirkan hadis Al-Bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar laku terong itu dibuatnya hadis palsu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Hadis dhaif. Boleh berobat dengan madu. Masalah hadis dhaif boleh dipakai untuk obat. Yang tak boleh hadis dhaif itu kalau masalah akidah, tak boleh. Masalah dalil hukum halal haram, tak boleh. Tapi kalau orang minum madu, kenapa kau minum madu? Itu kan hadisnya dhaif. Ya tak apa-apa. Dan setelah diperiksa, diteliti oleh para dokter, rupanya bagus minum madu. Termasuklah dokter senior di Pekanbaru, Ustaz Somad ya. Iya. Saya lihat mobilitas Ustadz kesana kemari. Ustadz jangan minum suplemen ya Ustadz, nanti rusak buah pinggang Ustadz. Oh gitu Pak Dokter. Ya. Apa yang bagus dimakan Pak Dokter? Setiap hari sel-sel kita ini mati Pak Ustadz. Mengganti sel yang mati itu, yang paling bagus Ustadz minum madu. Oh, madu itu yang paling bagus, dimasukkan ke dalam mulut, dikumur-kumurkan, bernyatu dengan enzim, baru ditelan. Jangan disiram air panas Pak Ustaz, mati enzim-enzimnya yang ada di dalam. Oh, di ceramahnya pula saya. Oh iya, tahunya kita itu. Cuma tak pula kita lakukan. Tahu aku lagi. Tak. Orang udah niat baik sama kita itu udah bagus, saya respon. Orang buat baik sama kita, niat dia baik supaya jangan sampai rusak buah pinggang kita. Ini anak-anak muda ini kuliah, supaya siap nulis skripsi malam, minum suplemen, tak tidur-tidur, habis itu mati. Hati-hati kalian. Yang sehat-sehat aja, makan sehat, jangan makan yang aneh-aneh, jangan makan barang olahan, jangan makan pakai pengawet, makan biasa aja. Saya di mana-mana undangan dari Sabang, Papua, Malaysia, Brunei, pasti tuan-tuan rumah itu nanya, apa makanan kesukaan Ustaz itu? Ikan asin sambal belacan, daun ubi tumbuh pakai santan, menitik pula air liur menang. 253 hadis terakhir, nomor 253. Wa an ibni Umar, dari ibnu anak Umar, dari anak Umar. Anak Umar itu bukan nama. Anak Umar itu bukan nama. Kau siapa? Aku anak Ustadz Somad. Itu bukan nama. Namanya siapa? Mizyan. Namanya siapa? Sami. Ibnu Umar, anak Umar, bukan nama. Nama dia siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah anak Umar. Nama kau siapa? Nama saya Ibnu Mas'ud. Itu bukan nama. Itu dikasih ayahku, kata dia. Itu yang tertulis di KTP. Jadi tak ada nama kau. Itulah nama saya Pak Ustaz. Ayalah kita panggil aja lah, itu apa lagi? Dipanggil nama Ibnu. Siapa nama? Ibnu. Nama itu Umar, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Kalau disebut sahabat Nabi, maka sebut radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Kenapa dua Pak Ustaz? Umar bin Khattab ayahnya, Abdullah anaknya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya kakak namanya Hafsah. Hafsah ini menikah dengan Nabi. Salah satu istri Nabi itu namanya Hafsah, anak Umar bin Khattab. Berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah adik ipar Nabi. Komplek perumahan Umar bin Khattab itu, kalau kita ke Masjid Nabawi,
menghadap kita ke arah kiblat. Ini tempat imam. Sebelah kanan ini mimbar tempat Nabi khutbah. Sebelah kiri ini makam Nabi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita berangkat umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Sebelah kiri ini kuburan Nabi. Di depan kuburan Nabi ini, di depan kuburan Nabi ini ada jendela terbuka. Jendela yang paling lama terbuka di dunia, jendela itulah 1400 tahun tak pernah ditutup. Kami Pak Ustadz sering umroh tak pernah nampak kami. Memang tak pernah ditengok. Nanti kalau berangkat umroh tengok, ada jendela sebelah kanan depan makam Nabi. Itu rumah keluarga Umar. Karena waktu itu perluasan Masjid Nabawi. Waktu perluasan Masjid Nabawi mau ditutup, kata Hafsah anak Umar, aku setuju ditutup, tapi syaratnya tutuplah yang lain, tapi jendelanya jangan tutup. Maka jendela itu dibiarkan terbuka sampai hari ini, terbuka terus. Itu komplek perumahan Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar sebelah kanan, rumah Aisyah sebelah kanan, perumahan keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tempat-tempat sejarah ini udah banyak hilang sekarang. Wa an ibni Umar, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man ista'adza billah fa'idzuhu. Siapa yang datang kepadamu minta perlindungan, dibawanya nama Allah, lindungi dia. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, besok pagi datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Demi Allah, demi kemuliaan Allah, tolong lindungi saya Pak. Kita lindungi atau tidak? Tengok dulu. Tanya dulu, kau lari kenapa? Saya kena razia lalu lintas Pak. Serahkan ke Pak Polisi. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat lalu lintas? Nampak saya Pak Polisi masuk. Tengok dulu. Karena sekarang banyak penipu, pembohong, membawa-bawa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jelas dia minta perlindungan karena Allah, kata Nabi, fa'a'izuhu, lindungi dia. Wa man sa'ala billah, siapa yang meminta membawa nama Allah. Biasanya orang bawa nama Allah itu dua. Pertama, main-main, pembohong, penipu, pengkhianat. Yang kedua, memang betul sangat-sangat susah. Maka kata Nabi, fa'utuhu, kasih dia. Tolonglah Pak, saya udah tak makan 3 hari. Tengok, gemuk pula dia dari Ustaz Somad lagi. Aku tak makan 3 hari. Bohong, bawa nama Allah. Tolonglah Pak, udah tak makan 3 hari. Sebab kata orang Melayu, ditakik bibirnya tak berdarah Pak Ustaz, saking pucatnya. Tak juga dikasih orang. Atas nama kemuliaan Allah Pak, kasihlah dia cepat. Belikan lontong sayur ke Jalan Garuda Sakti tempat Pak Yusuf. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Pak Yusuf? Karena dialah jadwalnya. Saya makan di situ, saya suka sarapan di situ, makan lontong Medan. Asal sarapan minta jadwal Pak Yusuf. Kasih. Akhirnya dapatlah jadwal. Inilah kronologisnya kita berjumpa pagi. Kenapa ke situ pula cerita kita? Wa man da'akum, siapa yang mengundang kamu, fa'ajibuhu, maka datanglah. Tepat betul hadis di kita kaji subuh ini. Banyak undangannya nanti kan. Undangan akikah, undangan walimah, undangan nikah, undangan besunat, undangan khitan, undangan macam-macam berdatangan undangan. Dan kami memang YTWU punya program setiap hari Sabtu itu ada khitan massal. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Mana tahu ada laki yang belum bersunat. Dan khitannya ini pakai metode namanya sunatron. Gunakanlah khitan sunatron. Bersunat cepat, langsung pakai celana. Pagi khitan, akad bisa, sore bisa akad nikah. Banyak yang mau masuk Islam ketakut.
takut bersunat. Sunatron ini mudah sekali. Sunat pagi, kalau ada yang mau mencoba silakan. Anak saya sunat umur 8 hari. Lahir dia, seminggu sesudah itu datanglah Ustadz Al-Nom. Kata Ustadz Al-Nom, rancak kalau anak buaya aku awak praktekkan sunatron kok. Jangan anak urang saya, anak awak khitan, anak awak. Ayolah Ustadz, bilo buat, bilo ambo pai. Pas saya sedang pergi, disitulah disunat orang tua. Karena kalau saya ada di situ tak sanggup saya menengok. Saya ini memang kalau ceramah keras, tapi hati saya lembut. Sampai hati saya menengok anak saya itu disunat. Pas sudah pulang, udah selesai disunat. Bagus anak-anak kecil ini disunat. Ya, kan ada undangan khitan datang. Kalau kita diundang orang, ini hari Sabtu, besok hari Ahad, penuh surat undangan datang. Orang pun mulailah mengseleksi surat undangan. Ini pejabat kantor gubernur, ini duluan. Ini pejabat Pemko, ini nomor 2. Ini orang kecamatan, ini level 3. Ini RT, nanti aja lah. Bukan begitu cara menyusun undangan. Cara menyusun undangan adalah wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Mana undangan yang diselusin ini? Pilih dulu mana yang ada tetangga yang ada hubungan kerabat. Itu nomor 1, ring 1. Yang nomor 2, wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Habis itu baru yang lain-lain. Ini dipilih orang kaya, pejabat. Rupanya kalau kita mati datang orang kaya rupanya. Mana dari kaya? Kalau kita mati, tetangga dekat rumah kita itu yang datang. Dia yang menggotong jenazah kita. Makanya baik-baik sama dia. Kalau kita sombong, angkuh, memang diangkatnya juga agak dibanting-bantingnya sedikit. Gitu. Waktu itu sombong tak berkuku gitu. Baru tahu. Apalagi ibu-ibu, sombong, angkuh, pelit, bakhil, medit, kedekut. Pas mati, tak peduli sama masjid, tak peduli sama agama. Anak tak ada yang pandai memandikan jenazah. Habis jenazah kalian. Disemburnya macam dorsmir. Silamkannya mama lemon ke hidung. Yang sombong-sombong hati-hatilah kalian. Kalau diundang orang datang. Ada bupati 2 periode di Riau ini, tak boleh sebut nama daerahnya ya, menjaga kode etik. Jadi saya tanya, apalah kuncinya bapak bisa terpilih? Saya ini Pak Ustadz, asal nampak saya ada orang pasang tenda, datang. Asal nampak saya ada tenda, tenda kematian, tenda khitan, tenda sakit, saya datang. Sampai satu hari Pak Ustadz, pas saya lewat, saya tengok ada orang macam-macam pasang tenda, macam-macam bongkar tenda, saya ragu, saya datang. Lalu saya datang, saya bilang mohon maaf Bapak tuan rumah, saya datang setelah acara selesai, atas keterlambatan kami saya mohon maaf. Udah selesai acara, baru sambutan dari tuan rumah, mohon maaf Pak, acaranya semalam Pak. Jadi memang rupanya manusia ini kalau kita datang itu berkesan 3. Pertama, waktu keluarganya mati. Yang kedua, waktu nikah. Yang ketiga, waktu sakit. Tengoklah dia waktu 3 hal. Ini penting bagi caleg-caleg. Masih ada 100 hari lagi untuk menengok orang sakit. Saat orang sakit datang, itu berkesan sekali. Yang saya ingat sekarang kawan-kawan yang datang waktu mak saya meninggal, itu saya ingat. Ustaz Beri Sulaiman datang, Ustaz Tengku Zulkarnain datang. Sembahyang kita, kalau waktu dulu baca talqin, ingat, berkesan. Pakailah jurus saya. Serius ini. Wa man suna'a ilaikum ma'rufan, siapa yang berbuat baik bagi kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau pernah orang menolong kita, berbuat baik sama kita, balaslah dengan perbuatan yang sama. Fa'ilam tajidu, kalau tak sanggup kamu membalasnya macam mana? Ma tukafi'unahu, tak sanggup membalas yang sama, fad'u lahu, doakan dia.
Itu maka kita disuruh diajarkan doa jazakumullahu khairan. Datang orang ngasih jazakumullahu khairan, terima kasih ya. Ini kadang orangnya udah tak membalas, sikit lagi. Memang manusia. Hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas dia. Itu maka pantun orang Melayu, pisah emas buat berlayar, masa sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke pengadilan negeri. Mana bisa kita balas budi baik orang? Jadi kalau ada orang berbudi baik, makanya jangan sampai termakan budi. Karena kalau sudah termakan budi tak bisa kita membalasnya. Tapi kalau orang sudah berbuat baik ke kita, tak pula bisa kita tolak. Karena yang ada itu tolak bala. Ada tolak baik? Mana ada? Maka saya kalau diundang itu, Ustaz, kita nanti sarapan di rumah Bapak pengurus, tak pernah kami tolak. Tak tahulah entah subuhnya ada atau tidak omongan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.